Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Prasetyo dan teman saya Yai Alfa Bayhaqi. Saya ingin mempresentasikan dan juga mengaplikasikan hasil buatan kami. Ini dia aplikasi klasifikasi penyakit diabetes metode backpropagation neural network mata kuliah jaringan saraf tiruan. Pendahuluan. Penderita diabetes di dunia tahun 2001 itu mencapai 537 juta. Kasus di Indonesia mencapai 19,5 juta. Kurang lebih 50% tidak terdiagnosis sejak dini. Latar belakang, diabetes adalah penyakit kronis dengan prevalensi tinggi. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti gagal ginjal dan kebutaan. Aplikasi berbasis jaringan saraf tiruan backpropagation untuk mengklasifikasikan risiko diabetes berdasarkan data medis pasien secara otomatis dan akurat. Pengertian backpropagation. Backpropagation adalah algoritma pembelajaran supervised pada jaringan saraf tiruan multilayer yang bekerja dengan cara menyebarkan sinyal error dari output ke belakang atau backward menuju layer input untuk memperbarui bobot jaringan secara iteratif. Satu forward pass input diproses maju melalui setiap layer untuk menghasilkan output prediksi. 2. Hitung error, selisih antara output prediksi dan output target dihitung menggunakan fungsi loss. 3. Backward pass, gradient error disebarkan mundur melalui jaringan menggunakan aturan rantai atau chain rule. 4. Update bobot dan bias diperbarui menggunakan gradient descent agar error minimum. Arsitektur jaringan input fitur 8 variabel medis, hidden layer 2 layer 4 neuron, output 2 kelas diabetes atau tidak. Fungsi aktivasi sigmoid hidden softmax output. Learning rate 0,01 sampai 0,1, expose 500 sampai 1000. 4. Algoritma pembelajaran backpropagation itu berarti 1. Inisialisasi bobot, 2. Forward propagation, 3. Hitung error atau MSE, 4. Backward propagation, 5. Update bobot dan bias, 6. Literasi hingga convergen. 5. Contoh kasus penggunaan dataset Prima Index Diabetes Dataset atau UCI Machine Learning Repository. 760 data pasien wanita keturunan Prima Indian dan 8 fitur input, 2 kelas output terdiri dari 0 tidak diabetes dan 1 sama dengan diabetes. Variabel di sini ada variabel X1 sampai X8 dengan nama fitur, variabel X1 pregnancies, variabel X2 glucose, variabel X3 blood pressure, X4 nya skin thickness, X5 nya insulin, X6 nya BMI, X7 nya diabetes paradox, X8 nya age. Satuannya kali, kalau glukosa Mg dan DL, blood pressure mmHg, skin thickness mm, insulin ml, BMI kg atau m. Diabetes project risk score X itu tahun, contoh 6, 148, 72, 35, 033,6, 0,627, dan 50. Deskripsi umum aplikasi. Nama aplikasi DiabetesNet, klasifikasi risiko diabetes, platform web application Python Flex dan HTML, CSS dan JS. Model AI backpropagation neural network, Squared atau skip learning. Dataset Prima Indians Diabetes dataset 768, record akurasi target capai 78% pada data testing. Fitur utama aplikasi, input data pasien via form, prediksi real time, visualisasi probabilitas, riwayat prediksi, laporan hasil. Alur kerja aplikasi, input data pasien. Input data pasien itu meliputi user
user mengisi form 8 variabel validasi input range normal. Data dikirim ke server. Pre-processing normalisasi meliputi normalisasi min dan max sampai 1. Handling missing values, siapkan tensor input. Forward propagation, informasi model meliputi load model terlatih, PKL, forward pass, 3 layer, hitung probabilitas, softmax, output prediksi, tampilkan hasil, kelas diabetes atau tidak, presentasi probabilitas, simpan prehistory log. Ini contoh demo aplikasinya. Bisa prognosis glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes prediksi, dan di sampingnya itu ada hasil prediksi. Diabetes, probability diabetes itu mencapai 72,4%. Ya, kita bisa mempresentasikan. Di sini kita mencoba aplikasinya dari jumlah kehamilan. Di sini jumlah kehamilan pada wanita dari 0 sampai 17 saja mengalami kehamilan di 3 kali. Tekanan darahnya dari 24 sampai 122. Coba kita masukin di angka 106. Kadar insulinnya dari 084 sampai 840. Coba kita masuki di angka 650. Diabetesnya kita masukin 2,2. Ini kadar gulanya dari 44 sampai 199. Coba kita masukin di angka 58. Ketebalan kulit dari 0 sampai 99. Coba kita masukin di angka 56. Bodinya dari body mass kita coba masuki dari 58 dengan umur 25. Coba kita analisis ya. Di sini terdapat dia memiliki resiko tinggi diabetes terdeteksi. Kepercayaan 74,8%, disarankan konsultasi ke dokter. Ya, di sini dia mengalami namanya itu diabetes dan sebaiknya disarankan untuk konsultasi ke dokter untuk kelebihan lebih lanjutnya. Di sini ada informasi modelnya, algoritmanya backpropagation NLP, arsitektur 8-12-82, fungsi aktivitas sigmoid atau softmax, dataset, loss put. Ya, kesimpulannya backpropagation terbukti efektif untuk klasifikasi penyakit diabetes dengan akurasi kurang lebih 7-79%. Arsitektur 3 layer 8, 6, 4, 12 menggunakan pola kompleks dari data medis pasien. Aplikasi berbasis web memudahkan tenaga medis dalam mendeteksi risiko diabetes secara cepat. Dataset PIMA Indians dengan 768 record sudah cukup untuk melatih model yang generalizable. Terima kasih.